Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Walladzi khalaqa khalifatahu fid dunya 'ala ad-dawam wa akramana wa faddalana min jami'il hayawanati wal hawam. Nusalli wa nusallim ala nabiyyinal karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, saya ingin membahas kali ini tentang sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan kita semua. Bahkan bisa jadi sesuatu ini akan menjadi ujung tombak di mana diterimanya amal ibadah kita, di mana diterimanya pahala-pahala kita, kebaikan-kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dawuh Imam Al-Ghazali itu ada bahasa dari Al-Imam Al-Ghazali, yakni annasu kulluhum mauta illal alimun wal alimuna niyamun illal amilun wal amiluna mukhtaruna illal mukhlisun. Kata Imam Al-Ghazali, katanya annasu kulluhum mauta, semua manusia di muka bumi ini kulluhum mauta, semuanya akan mati. Illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Artinya apa? Orang yang hidup tapi dia tidak memiliki ilmu, maka ibarat orang yang mati. Dia tidak bisa berkreasi, dia tidak bisa berinovasi, dia tidak bisa memecahkan satu masalah, dia tidak bisa melihat situasi yang ada. Dia tidak bisa melihat kemaslahatan yang lebih besar yang akan terjadi ke depannya. Maka orang-orang yang berilmu itu disebut orang yang hidup, orang yang dinamis. Dia bisa berkreasi, dia bisa berinovasi, sampai dia bisa mengkolaborasikan antara sesuatu yang memang sulit, kemudian dia pakai cara-cara yang terlihat mudah, cara-cara yang mudah diserap oleh banyak orang, kemudian bisa diterima oleh banyak orang. Bahkan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, juga hadis-hadis Rasul yang menandakan, yang menempatkan orang-orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi, bahkan dibanding ahli ibadah. Orang yang berilmu tinggi itu di surat Al-Mujadilah ayat 11, penggalanya adalah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahkan Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Luar biasa. Maka manusia itu semuanya mati kecuali orang-orang yang berilmu. Mereka bisa membuat, coba kita lihat saja, orang-orang yang dulu mungkin tahun 50-an ketika ada umat Islam dari Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji ke Mekah, Madinah, maka waktunya 6 bulan. Waktu 6 bulan itu tidak sebentar, lama sekali. Bahkan ketika mereka pergi, kita-kita yang ada di Indonesia sudah lupa, mereka baru datang pulang lagi. Tapi karena adanya ilmu, orang-orang yang diberi akal, diberi kelebihan dalam ilmunya, kemudian terciptalah Boeing, terciptalah pesawat terbang. Yang kemudian dengan pesawat terbang ini, akhirnya yang tadinya perjalanan ibadah haji dari Indonesia menuju ke Mekah, Madinah atau ke Arab Saudi, itu 6 bulan, sekarang menjalankan ibadah haji cukup 1 bulan saja. Karena perjalanannya tidak lebih dari 2 hari. Bayangkan, gara-gara ilmu, gara-gara adanya ilmu, manusia kemudian menjadi hidup. Adanya ilmu kemudian bisa menjadikan orang-orang menjadi mudah dalam melaksanakan ibadah. Maka annasu kulluhum mauta illal alimun. Orang-orang atau manusia semuanya akan mati kecuali mereka orang-orang yang mempunyai ilmu. Jangan anti terhadap ilmu ketika bagaimana seandainya ada orang yang mengatakan, oh itu kan pesawat buatan orang-orang non-muslim, itu kan pesawat buatan orang-orang yang notabene bukan satu akidah dengan kita.
Jangan sampai berbicara begitu. Kenapa? Karena mereka juga masih saudara kita. Saudara kita masih satu keturunan, yakni dari ayahanda kita, Nabi Adam alaihissalam. Mereka masih saudara kita, sama-sama manusia. Maka kita tidak bisa hidup tanpa mereka. Kita tidak bisa hidup sendirian. Katakan kita hanya orang Islam saja hidup di Indonesia, hidup di dunia, maka kita tidak akan bisa berkembang. Maka kita tidak akan bisa menjadi orang-orang yang hidup yang tadi disampaikan oleh Imam Ghazali. An-nasu kulluhum mauta. Manusia semuanya akan mati. Kecuali illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Kita membutuhkan mereka, mereka membutuhkan kita. Maka karena kita ini adalah manusia, bukan Tuhan yang tidak butuh segalanya, maka kita harus bisa menghormati mereka dan jangan anti kepada mereka selama masih koridor-koridor di luar akidah. Bayangkan saja, jika seandainya kita anti terhadap mereka, orang-orang non-muslim yang mempunyai kemampuan lebih dalam hal ilmu dan teknologi, maka kita tidak akan bisa dengan mudah berdakwah sampai ke luar negeri, berdakwah sampai ke seluruh penjuru dunia melalui media sosial. Yang notabene mungkin media sosial yang seperti kita tahu bersama, bahkan alat komunikasinya, alat telekomunikasinya yang membuat adalah mereka. Maka jangan anti terhadap mereka. Maka orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah, apalagi orang yang berilmu yang sebelumnya juga amanu, yaitu orang yang beriman, akan diangkat derajatnya tidak hanya di dunia, tapi akan diangkat derajatnya di akhirat nanti, yaitu orang yang beriman dan juga orang yang berilmu. Saudara-saudaraku sekalian, kata Imam Al-Ghazali dilanjutkan, wal alimuna niyamun illal amilun, dan orang-orang yang berilmu itu seperti orang-orang yang tidur, illal amilun, kecuali orang-orang yang punya ilmu, kemudian ilmunya diamalkan, kemudian ilmunya dimanfaatkan, kemudian ilmunya dipraktekkan. Nah, kalau yang pertama tadi, an-nasu kulluhum mauta illal alimun, semua manusia itu mati kecuali adalah mereka orang-orang yang berilmu. Yang kemudian selanjutnya, wal alimuna niyamun illal amilun, dan orang-orang yang berilmu itu ternyata ibarat orang-orang tidur. Illal amilun, kecuali mereka yang punya ilmu, ilmunya dipraktekkan, ilmunya diamalkan, diimplementasikan dalam kehidupan mereka, dipakai dalam kehidupan mereka. Siapa orang yang ilmunya bermanfaat itu? Orang yang ilmunya bermanfaat itu, dia yang ilmunya itu membawa keberkahan kepada dirinya dan kepada orang-orang di sekitarnya. Walaupun ilmu yang dia dapat sedikit, tapi ilmu yang sedikit itu kemudian menjadi manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, juga bagi dirinya sendiri. Itu orang yang bermanfaat. Bahkan dalam hadis Rasul dikatakan, idza matal insanu in qata amaluhu illa min thalasin. Ketika anak Adam atau ketika manusia itu meninggal, katanya semuanya terputus amalnya. Illa min salasin, kecuali 3 hal ini. Apa itu? Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariah. Bersedekah, berinfak. Yang kedua, au ilmin yantafa'u bih, da ilmu yang bermanfaat ini. Yang ketiga, waladin sholih yad'uhu lah, atau anak, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ilmu yang bermanfaat termasuk adalah amalan yang ketika pelakunya sudah meninggal pun, maka ilmunya ketika masih bermanfaat buat banyak orang, masih dibaca bukunya, dia menulis buku, kemudian bukunya masih dibaca, dipelajari oleh banyak orang, dia memberikan satu wejangan, kemudian wejangan itu menjadi manfaat bagi banyak orang, tapi ternyata pelakunya adalah orangnya kemudian sudah meninggal, maka tetap rekening pahala atau rekening amalnya, pahala amalnya masuk ke rekening amalnya. Artinya apa? Kebaikannya akan tetap ada. Kebaikannya akan tetap mengalir kepada rekening amalnya. Itu orang-orang yang ilmunya diamalkan. Maka berilmu saja tidak cukup, tapi ilmu yang diamalkan, ilmu yang bermanfaat buat dirinya, juga buat banyak orang di sekitarnya, itu termasuk adalah orang-orang yang hidup. Bukan orang-orang yang mati, bukan orang-orang yang tidur. Kemudian Imam Al-Ghazali juga mengatakan, wal amiluna mukhtaruna illal mukhlisun.
wal amiluna, dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya itu mukhtaruna, ternyata bisa tertipu. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas dalam hatinya. Nah, ternyata tidak cukup punya ilmu, tidak cukup ilmunya diamalkan, tapi juga yang paling penting adalah dia punya keikhlasan dalam hatinya. Kenapa? Wal amiluna mukhtaruna, mereka orang-orang yang ilmunya diamalkan bisa tertipu. Illal mukhlisun, kecuali mereka-mereka yang hatinya ikhlas. Nah ini yang paling penting, ikhlas. Bahkan dalam surat Asy-Syu'ara dikatakan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Katanya nanti pada hari nanti, hari akhir nanti, hari akhirat nanti, itu la yanfa'u malu wala banun, tidak bermanfaat harta wala banun, dan juga anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Yang salah satunya adalah hati yang ikhlas. Ikhlas itu sulit sekali. Tapi orang yang ikhlas, insya Allah dialah yang paling beruntung di dunia ini. Bahkan ada bahasa yang lain dikatakan annasu halkan illal muslimun. Manusia itu celaka kecuali orang yang Islam. Al-muslimuna halkan illal mu'minun. Dan orang Islam itu juga celaka kecuali orang-orang yang beriman. Wal mu'minuna halkan illal mukhlisun. Dan orang-orang yang beriman pun celaka kecuali orang-orang yang ikhlas. Karena orang yang ikhlas itu tidak akan kena godaan-godaan setan. Walaupun godaan setannya makin tinggi pasti. Contoh, setiap setan itu ingin menggoda kita, hamba Allah, kita manusia itu, mereka tuh mempunyai bendera yang berbeda-beda. Mereka itu mempunyai partai yang berbeda-beda. Ketika setan ini mendatangi orang yang kaya, maka setan ini membawa bendera kebakhilan. Setan ini membawa bendera pelit, kikir, ya, kepada orang-orang kaya. Ketika ada orang yang posisinya sebagai pejabat, pemimpin, maka setan ini membawa bendera apa? Membawa bendera kezoliman. Gimana caranya supaya pemimpin ini zolim kepada rakyatnya, supaya pemimpin ini zolim kepada anak buahnya, bertindak tidak adil kepada anak buahnya. Ketika ada orang yang ahli ibadah, maka setan ini datang membawa bendera hasad, dengki, iri, ya, ragu. Alladzi waswisu fi sudurin nas, selalu membuat keraguan-raguan dalam hati manusia. Selalu membisikkan keraguan-raguan ke dalam hati manusia. Ketika ada orang yang, mohon maaf, ada orang yang kurang mampu dalam ekonomi, dalam keuangan, dalam finansial, maka setan ini membawa bendera. Apa benderanya ini? Benderanya ini adalah hasad juga. Ya. Benderanya ini adalah bendera provokatif. Mengompor-ngompori kepada telinga si miskin, kepada telinga orang yang tidak mampu tadi. Kamu tidak mampu, silakan cari makanan, cari uang yang banyak. Gimana caranya? Mencuri sana, merampok sana. Na'udzubillah, jangan sampai. Nah, itu setan. Ya. Nah, ketika tidak ada godaan apapun, tidak ada kezoliman, tidak ada kekikiran, tidak ada kebakhilan, tidak ada provokatif dan sebagainya, kemudian kita baik-baik saja, kemudian kita tenang-tenang saja, nyaman-nyaman saja, ternyata setan pun bisa datang juga. Dengan membawa apa? Membawa bendera kebanggaan. Karena dia ibadahnya sudah baik, sudah merasa baik. Karena dia hartanya sudah banyak. Karena dia sudah tidak ada masalah. Karena dia sudah menjadi pemimpin yang baik, yang tidak mendolimi rakyatnya. Menjadi pemimpin yang baik, tidak mendolimi anak buahnya. Maka setan itu membawa bendera fakhur, membawa bendera kebanggaan. Akhirnya hamba Allah tadi menjadi orang yang bangga. Orang yang ujub. Apa itu ujub? Merasa apapun yang didapatnya, merasa prestasi apapun yang didapatnya, itu adalah hasilnya sendiri, bukan hasil campur tangan orang lain, apalagi campur tangannya Allah. Na'udzubillah. Nah, apa obat dari semua ini? Obat dari semua ini, kata Imam Al-Ghazali, adalah al-mukhlisun. Jadilah orang-orang yang ikhlas. Sulit, pasti sulit.
Tapi insya Allah sedikit demi sedikit mari sama-sama kita belajar menjadi orang yang ikhlas. Karena dari mata kita, dari telinga kita, dari langkah kita, dari lisan kita, kita bisa belajar melihat saudara kita yang tidak baik, selalu tidak baik kepada diri kita, selalu mencaci maki, selalu ngomongin kita, selalu ngejelekin kita, ngerendahin kita. Maka pada dasarnya itu Allah pengen kita ini menjadi orang yang lebih sabar lagi dengan menghadirkan orang tersebut. Ketika ada orang baik di sekitar kita, memuji kita, selalu memberi sesuatu kepada kita, selalu bertingkah baik kepada kita, maka bisa jadi itu juga Allah pengen kita ini menjadi orang yang bersyukur dan bisa belajar kepada orang yang tadi, yang selalu berbuat baik kepada kita. Jadi kalau kita berpikir semua yang datang itu dari Allah, insya Allah kita tidak akan banyak suudzon kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita juga menjadi orang-orang yang ikhlas, supaya setan ini terkecoh, tidak bisa mengganggu kita full, kita masih bisa mengendalikan. Ya, maka mari kita sama-sama belajar untuk menjadi orang-orang yang ikhlas, walaupun sulit. Insya Allah ketika kita punya niat, punya ikhtiar yang baik, punya doa yang baik, insya Allah kita menjadi golongan orang-orang yang dimudahkan Allah menjadi orang-orang yang ikhlas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.